Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Jadi Aceh bisa menerima. Di saat Presiden Prabowo menolak semua bantuan dari luar negeri karena menganggap bencana alam di Pulau Sumatera masih bisa ditangani, pada tanggal 7 Desember 2025, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan sebaliknya, ia akan secara terbuka menerima bantuan dari negara lain. Mualem mengatakan, mereka berniat membantu, jadi apa susahnya tinggal diterima. Sejauh ini, bantuan dari luar negeri yang mendarat di Aceh yaitu dari Malaysia berupa obat-obatan dan dokter. Kemudian dari negara Cina berupa 5 tenaga ahli untuk mengevakuasi jenazah yang masih berada di dalam lumpur. Rencananya pada hari Rabu 10 Desember 2025 akan ada bantuan lagi dari Malaysia berupa obat-obatan sebanyak 3 ton. Sedikit-sedikit Helsinki. 20 tahun ini bikin apa? Dan saya mohon maaf Pak, jangan terus-meneruslah di bawah Helsinki. Jangan sampai nanti budaya di sana, budaya tunggu transfer terus Pak Mustafa. Iya kan? Oh, kapan lagi ya kan? Kapan lagi Aceh? Kapan lagi pusat transfer? 10 triliun setiap tahun kurang lebih. Selama 20 tahun. Ratusan triliun dana pusat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Apetanian, Kecamatan Purwakuda, Dusun Lubuk Sukut, meminta bantuan kepada tim Wana yang berasal dari Malaysia. Tolonglah kirimkan bantuan kepada kami karena kami habis terkena musibah banjir di Bandang dan melanda Dusun Damui. Jadi kami mohon semoga tim Wana dan jajarannya segera dapat membantu kami yang berada di sini. Kami membutuhkan dengan tangan segera lindungi seluruh dan juga pakaian laki-laki, wanita dan anak-anak. Semoga Cimwana segera mungkin membantu kami yang berada di sini. Yang sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kira-kira nanti dia bilang, itu kalau kita ada lagi, dibagi.
Kalian tahu nggak kenapa ya Aceh selalu jadi prioritas utama Malaysia? Malaysia adalah negara terdekat dengan Indonesia. Tapi pernah nggak sih kita bertanya kenapa ya setiap kali Aceh dilanda bencana, Malaysia selalu jadi yang paling cepat ngebantu? Aceh dan Malaysia udah terhubung sejak ratusan tahun yang lalu lewat budaya, bahasa hingga hubungan keluarga. Banyak warga Malaysia yang punya akar keturunan Aceh dan banyak orang Aceh yang tinggal di Malaysia. Buat sebagian dari mereka, membantu Aceh itu seperti ngebantu saudaranya sendiri. Nah, hubungan ini tuh makin kuat sejak tsunami 2004. Saat Aceh hancur lebur, Malaysia adalah salah satu negara pertama yang datang ngebawa relawan. Mulai dari obat-obatan dan dukungan sampai hari ini masih diingat oleh masyarakat Aceh. Dan yang paling jarang disadari, masyarakat Malaysia sering merasakan bencana di Aceh sebagai salah satu yang dekat. Bukan hanya secara jarak, tapi juga secara hati. Itulah sebabnya ketika Aceh kembali dilanda banjir dan longsor, Malaysia bergerak tanpa menunggu lama. Bukan sekedar karena mampu, tapi karena rasa persaudaraan yang sudah tumbuh sejak dulu. Bagi banyak orang Aceh, bantuan ini bukan hanya soal logistik, tapi tentang kepedulian. Nah, ada tak warga Malaysia atau Aceh dekat sini? Coba ceritakan pandangan kalian dekat kolom komen ya, aku nak tahu. Beginilah keadaan pasca banjir di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Memang saat ini memang sangat sekali membutuhkan bantuan uluran tangan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang luar sana. Ini kebetulan ada dari saudara kami dari negeri jiran dari Malaysia dengan bapak apa Pak? Pak Yasir, alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak bantuannya Pak ya. Pak ya, terima kasih orang-orang baik yang sudah datang kemari. Ini letaknya pasnya di Kampung Durian yang berjumlah sekitar 1.250 kepala keluarga. Inilah keadaannya, lihat. Belum, benar. Ayo masakan. Lagi Pak, ayo Pak. Faktanya Malaysia lebih duluan ngirim bantuan daripada pemerintah Indo. Emang iya Tam? Nggak tahu itu. 2 ton obat? Hebat. Mungkin yang tersorot itu, tapi duluan kita. Tetap duluan Indonesia tetap. Tapi Malaysia hebat juga ya, bantu Ya kita. kan negara tetangga, udah kewajibannya. Warga Aceh memilih meminta bantuan kepada pemerintah Malaysia dibandingkan mengharapkan bantuan dari pemerintah Indonesia. 6 hari pasca bencana, ternyata masih ada beberapa wilayah di Aceh yang masih terisolasi. Hingga detik ini, mereka bahkan belum tersentuh bantuan dari pemerintah Indonesia. Tidak merata dan lambatnya bantuan dari pemerintah Indonesia membuat warga Aceh yang terisolasi semakin frustasi. Pasalnya, persediaan logistik mereka semakin menipis, bahkan banyak di antara mereka yang sudah mulai kelaparan. Karena bantuan dari pemerintah Indonesia tidak kunjung tiba, akhirnya mereka lebih memilih meminta bantuan kepada negara-negara tetangga, seperti meminta bantuan kepada Raja Thailand, kepada Raja Brunei, kepada Perdana Menteri Singapura, bahkan meminta bantuan kepada Perdana Menteri Malaysia. Ini sudah hari kelima banjir bandang tanah longsor di kawasan dataran tinggi Gayo. Hingga hari kelima ini kami belum mendapatkan bantuan dan sampai saat ini akses komunikasi ke wilayah dataran tinggi Gayo masih terputus. Bahkan jalur transportasi pun terputus, komunikasi pun terputus dan tidak ada cara lain hanya menggunakan udara atau menggunakan helikopter. Kepada Raja Thailand, kepada Presiden Malaysia, kepada Presiden Singapura, kepada Raja Brunei, mohon dikirim bantuan helikopter ke wilayah dataran tinggi Gayo karena sampai hari ini kami kondisi terisolir. Mohon di-drop bantuan makanan dan sebagainya di kawasan tersebut. Berbeda dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia langsung gercep merespon. Mereka langsung mengirimkan bantuan berupa logistik hingga tenaga medis menggunakan pesawat Boeing dengan total anggaran mencapai 1 juta ringgit Malaysia. Saat ini, pesawat bantuan dari Malaysia telah tiba di Aceh dan semua bantuan siap didistribusikan ke wilayah-wilayah yang saat ini masih terisolasi. Kali ini rakyat Indonesia nampaknya harus berterima kasih kepada Malaysia karena bantuan dari Malaysia lebih gercep dibandingkan bantuan dari pemerintah sendiri. Terkait Pak Gub, satu lagi Pak Gub, terkait beberapa bantuan dari luar itu membatalkan karena ada intervensi. Saya juga belum terima laporan itu. Yang jelas bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada
dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan Dr. Aceh Muzakir Manaf memberikan lampu hijau masuknya bantuan asing atau dari luar negeri untuk membantu korban banjir dan longsor. Ia juga memastikan tidak akan mempersulit relawan ataupun bantuan internasional yang akan masuk. Yang jelas, bantuan dari luar disalurkan dengan cepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan dokter obat-obatan. Jadi tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Dan bersama banyak dokter-dokter yang akan datang ke Aceh. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Ada larangan. Berarti tidak ada. Sah saja. Tidak ada. Dan juga kemarin saya ada dengar begitu juga orang yang mencari mayat-mayat. Tapi semuanya sudah saya cross check, tidak ada. Semua lancar. Mereka tolong kita, masa kita persulit? Bubar, seperti bubarnya Uni Soviet, hilang di peta dunia. Indonesia semakin hari semakin bangkrut. Kur melemah, utang mengkah. Orang Aceh tidak perlu bantuan dari Indonesia. Karena orang Aceh kaya harta segala-galanya, tapi dirampas sama Indonesia. Penjajah Indonesia. Merdeka Aceh. Merdeka yang ada di luar. Kami menuntut hak kami. Bangsa Aceh harus merdeka. Harus merdeka. Kami bisa dari Indonesia. Merdeka. Merdeka. 900-an orang meninggal akibat banjir, tapi bantuan asing ditolak pemerintah. Uni Emirat Arab siap kirim bantuan, tapi Indonesia menolak. Percaya APBN dan dana siap pakai cukup. Sementara itu, Gubernur Aceh khawatir warga di daerah terisolir bisa meninggal karena kelaparan, terutama di pedalaman Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Biren yang belum tersentuh bantuan. Kami rakyat Malaysia doakan Aceh supaya merdeka daripada Indonesia. Sebab apa? Aceh memang satu bangsa yang orang cakap apa? Yang kenang budi, yang ada budi bahasa, yang tahu apa yang patut bersyukur. Aku doakan supaya Aceh merdeka daripada Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kemensos bilang influencer yang mau galang donasi buat bencana harus izin dulu biar diaudit. Baru aja tadi malam gue galang donasi buat bencana Sumatera Aceh dan terkumpul 10 juta dalam 4 jam. Dan pastinya ya bareng sama lembaga resmi. Dan itu juga yang dilakukan sama Ferry Irwandi dan kawan-kawan kreator lainnya. Jadi sebenarnya regulasi ini bukan barang baru. Tapi pertanyaannya kemarin-kemarin kemana aja? Kok para pejabat jadi kelihatan banget ganti-gantiannya gitu capernya? Giliran para influencer tuh udah pada berhasil ngumpulin dana sampai miliaran buat membantu saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Karena pemerintah terkesan lama ngambil keputusan, baru ngeluarin statement resmi. Karena kalau ini bener-bener soal regulasi, harusnya ya tegas dari awal, sosialisasi berkala. Kok kesannya malah jadi reaktif, bukannya preventif? Akhirnya Bupati Aceh Utara tumbang guys. Lihat nih katanya nih, rakyat saya kelaparan, jenazah belum diambil, tolong dibantu. Bayangin seorang kepala daerah memohon-mohon seperti itu. Mana nih pemerintah, coba aja minta bantuan asing biar cepat. Jadi Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan bantuan dalam penanganan banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara. Katanya nih, kami mohon pusat dan seluruh rakyat Indonesia bantu Aceh Utara. Pusat selain Basarnas belum hadir ke Aceh Utara. Rakyat saya kelaparan, jenazah rakyat saya belum diambil, tolong dibantu. Bayangin guys, mana kata Prabowo, lihat aja kata Pak Prabowo. Katanya ketika kunjungan ke Sumatera nih, saya kira situasi membaik. Mana Pak Bapak itu nggak menjamah daerah-daerah terujung, daerah-daerah terpencil. Nyatanya banyak masyarakat yang terjebak. Dan orang yang sakit, luka segala macam perlu bantuan secepatnya sebelum banyak meninggal. Lihat guys, presiden kita kayak gini nih. Gengsi menetapkan menjadi bencana nasional supaya bantuan negara-negara asing biar cepat. Sementara itu BMKG sudah memperingatkan nih, kata BMKG, cuaca sepekan ke depan BMKG minta Aceh dan Sumatera Utara siaga hujan lebat lagi. Ini bakalan banjir susulan kalau nggak dievakuasi. Tanggung jawab ini pemerintah ini. Sumpah, kenapa kayak gengsi banget minta bantuan asing? Ngakuin aja kita udah nggak sanggup. Nyawa rakyat taruhannya. Nah, saya Yasin daripada Malaysia. Ini saudara kita yang berada di Aceh Tamiang. Jadi abang tolong bagi tahu apa kebutuhan yang diperlukan di Aceh Tamiang sekarang. Baik Pak. Ya Pak, sebelumnya terima kasih atas bantuan yang telah Pak. Ya. Mari Pak ya, terima kasih banyak Pak. Kami di sini
Kampung Durian, Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini memang khususnya Kampung Durian dampaknya sangat luar biasa. Masyarakat di sini yang pertama sangat membutuhkan adalah beras, Pak. Beras, sembako, air mineral, dan obat-obatan, Pak. Obat-obatan yang memang ini kan. Dan satu lagi kalau ada, Pak, ada kelambu, Pak, untuk kami tidur, Pak. Itu saat ini selimut nggak ada kami, Pak. Kelambu, Pak. Untuk kelambu tempat tidur Anti kami nyamuk, nggak ada, Pak. Lilin ya Pak, lilin. Untuk penerangan kami juga tidak ada. Jadi kami mohonkan kepada NGO Malaysia, Pak, ya. Apa yang bisa dibantu kemari, berikan bantuan untuk kami, Pak. Berikan bantuan banyak anak-anak di dalam, Pak. Kami Pak sangat membutuhkan uluran tangan dari Bapak, Pak. Dari negeri seberang, dari manapun, Pak, kami sangat membutuhkan bantuan tangan Bapak. Kami memang membutuhkan sekali, Pak. Uluran tangan Bapak, apapun jenisnya, apapun bentuknya. Kami sendiri, Pak, minum air banjir, Pak. Untuk bikin susu anak, Pak, air banjir. Jadi kami mohon kepada NGO yang ada di Malaysia, di daerah manapun, kami mohon bantulah kami, Pak. Tepatnya di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Terima kasih orang baik. Indonesia, cepat-cepat kamu membaik. Kami di Malaysia sudah bosan tiada kawan berantem. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inilah yang dikatakan persahabatan ataupun persaudaraan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Walaupun setiap hari berantem, bergaduh, ya, klaim sana, klaim sini. Apabila rakyat Indonesia menerima kesusahan ataupun musibah, kami di sini, rakyat Malaysia, akan terus mendoakan kamu yang terbaik. Kami di sini, di Malaysia, akan terus membantu sekecil-kecil bantuan kepada kamu. Walaupun kami di Malaysia tidak mampu menolong total, tapi sekurang-kurangnya kami akan cuba sedaya upaya untuk menolong kamu, wahai warga Indonesia. Walau apa pun, kami di Malaysia akan terus membantu dan terus membantu walaupun sekecil-kecil bantuan. Dan kami tidak akan berhenti mendoakan kamu, wahai rakyat Indonesia. Kita serumpun dan kita juga seagama. Dan aku nak minta jugalah sangat-sangat kepada kerajaan Indonesia, cepat-cepatlah selesaikan perkara ni. Jangan dibiarkan perkara ni terus berlanjutan. Kasihanlah pada rakyat kamu, wahai kerajaan Indonesia. Kepada rakyat Malaysia, jomlah kita sama-sama membantu sahabat kita, saudara kita Indonesia. Walaupun dengan sekecil-kecil bantuan, itu mudah cukup bermakna untuk mereka. Jomlah kita sama-sama membantu. Sekurang-kurangnya kita berdoa lah, ya, yang baik-baik untuk mereka. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumatera berduka. Pemerintah tak tetapkan bencana nasional untuk banjir Sumatera. Malaysia kirim 1 juta ringgit. Ya, ini sangat-sangat lucu, ya. Dimana menurut pemerintah Indonesia, ini bukan bencana tingkat nasional, tetapi menurut negara tetangga kita Malaysia, ya Malaysia, ini adalah bencana internasional. Ya, dimana per hari ini Malaysia kirim 1 juta ringgit dan obat-obatan, ya, di Bandara SIM atau Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh. Ini merupakan bencana internasional karena dari Samudra Hindia, Sumatera, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam kena semuanya. Jadi bisa dibilang ini sangat aneh bin ajaib, ya. Apalagi dengan statement Pak Prabowo kalau ini harus kita jaga lingkungannya, alam hutan kita harus kita jaga. Padahal dia berkata sebelumnya, ya, di bulan Desember 2024 Pak Prabowo sebut enggak usah takut deforestasi, dan ini yang terjadi sekarang. Ini di Tapanuli, ya, di Tapsel. Ini pembalakan hutan di mana-mana. Kemudian ini yang terjadi di Aceh, ya, dari pandemi talk ini yang terjadi di Aceh, Subulu Salam, ya. Maka nggak heran terjadi seperti ini di Aceh, Tapsel dan Padang, ya, karena pembalakan hutan.
Saya nggak paham apa yang dipikirkan oleh pemerintah. Walaupun bantuan sudah sampai, tapi setidaknya kita harus mencegah ya. Semoga ada perbaikan ini ya. Kita jangan menyalahkan salah satu pihak, tapi semoga ada perbaikan. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Malaysia, lagi-lagi Malaysia. Masya Allah, terima kasih banyak Malaysia. Korang baca ni. Bantuan internasional pertama, Malaysia kirim skala besar obat-obatan. Masya Allah, terima kasih banyak Malaysia sudah bantu saudara-saudara kami di Aceh yang lagi kena musibah. Memang Malaysia ni selalulah dia bantu kita kawan-kawan. Jadi buat korang yang bergaduh-bergaduh, yang bergaduh Indonesia versus Malaysia ini, bergaduh segala macam, tak payahlah serius sangat, bergaduh-gaduh manja saja, okey? Jadi jangan ada yang cakap negara Malaysia ni gini-gini, negara Indonesia ni gini-gini. Korang tengoklah ni, dikala kita kena musibah, mereka datang membantu tau. Terima kasih banyak buat Malaysia ya. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih telah membantu saudara kami dekat Aceh. Terima kasih banyak. Bagian paling menyebalkan hidup di negara miskin akuntabilitas ini adalah ketika bencana Sumatera ini surut, nggak ada yang berubah. Nggak ada pejabat, pengusaha, aparat yang diadili karena melakukan deforestasi. Nggak ada perusahaan yang ditutup. Nggak ada yang dipenjara. Proyek deforestasi akan terus berjalan, bukan cuma Sumatera tapi di seluruh Indonesia. Nggak ada mereka yang akhirnya bertanggung jawab atas banyaknya kematian saudara-saudara kita di sana. Ujung-ujungnya kematian warga kita hanya dianggap angka, statistik, dan hanya dianggap tidak semencekam itu. Bukti nyata di lapangan, banyak yang gelondongan kayu hanya dianggap sebagai bagian dari proses alam, bukan bukti bahwa adanya penebangan ilegal. Itulah yang akan terjadi persis ketika kita melakukan aksi terhadap kenaikan tunjangan DPR. 12 orang meninggal, ribuan ditangkap, tapi sampai sekarang pejabatnya masih petatang-petenteng, masih hedon, masih sama aja. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang kapok. Negara begitu berani menangkap kawan-kawan kita, aktivis muda yang menyuarakan demokrasi, tapi begitu pengecut menangkap mereka, pengusaha, orang-orang kaya, pejabat, eselon, dewan, kepala daerah, menteri, siapapun yang terlibat di dalam kerusakan alam di Indonesia yang menimbulkan banyak korban. Begitu pengecut negara. Deforestasi sudah melewati kapasitas. Di zaman Jokowi, 3 kali luas Pulau Bali hutan kita hilang. Korupsi, lingkungan kita membuat kerugian yang jumlahnya triliunan, gak kecil. Mereka menggunakan dalih gak apa-apa dong deforestasi. Yang penting demi kemakmuran rakyat. Yang mana yang makmur? Oligarki, pejabat, tentara polisi yang jaga, yang mana? Sampai sekarang aja kita nggak melihat ada status bencana nasional. Apa gunanya negara? Udah bener warga jaga warga, karena lama-lama negara makin nggak guna.